Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan kisah 6 ekor lembu yang pandai bicara. Pada suatu hari, Sultan Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah. Dan Sultan bertitah, "Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara, bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu." "Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku." Semua punggawa istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah, sehingga membuat tetangga heran, lah baru keluar rumah persis setelah seminggu. Kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya. Lah segera menuju kerumunan orang banyak, lalu ujarnya, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah, akan ia tahan. Dan ternyata, tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka, "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid, untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Keesokan harinya, balairung istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rasyid, ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu, Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu, "Inilah mereka, Tuanku Syah Alam." "Hai, Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya, Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas dan harimau berjenggot. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun al-Rasyid, "sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot, jika gagal, aku bunuh kau." Kata-kata itu merupakan perintah Sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa Sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata Baginda. Alkisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan.
Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut, lah kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini? Bertanya imam dan penghulu musala itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat, lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Awas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang, ketukan itu membuat penghulu belingsatan, kemana aku harus bersembunyi ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri kanan, Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Baginda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan, apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu, akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musala. Abu Nawas buru-buru menimpali, ya tuanku, itulah harimau berjenggot.
Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat, kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh penghulu. Ya Tuanku Syah Alam, kata Abu Nawas, perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri? Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Ya aku maklum sudah. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi empat, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Abu Nawas dan menteri bertelur. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian, menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas. Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku. Mencari telur di dalam air, pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. Adakah ayam betina di dalam kolam itu? Hari pun malamlah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. Hai, Abu Nawas, mana janjimu? Kata Sultan, semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku, hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman. Sembah Abu Nawas, ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur? Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Abu Nawas dan menteri yang zalim. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya, lah tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati.
Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba. Lebih baik lembu itu dijual saja, Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah, kalau ibu setuju boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak, ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal, mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun, lah sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu, namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar, dan apa yang harus ku kembalikan, kilah si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku, nih, ambillah, aku tidak butuh tali.
Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda lagi. Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih, lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat, keluhnya. Abu Nawas dan menteri yang zalim, bagian kedua sampai habis. Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. Hamba diperdaya menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. Lembu hilang, uang melayang. Coba ceritakan, kata Abu Nawas. Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. Sialan menteri itu, ujar si pemuda. Oh begitu, kata Abu Nawas. Jangan sedih, insya Allah aku akan membantu. Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zalim itu. Keesokan harinya jam 7 malam seorang perempuan cantik berhenti di depan rumah si menteri zalim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. Hai Baginda, dari mana gerangan asalmu? Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Hamba orang desa, tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah, kata si perempuan itu dengan penuh iba, lalu ia pun menangis. Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Baginda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda, kata si menteri. Jangan takut. Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan, kata perempuan muda itu. Kalau begitu, silahkan Baginda duduk di sini, Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu, kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. Hai Baginda, katanya, sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana. Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana, jawab istri si menteri. Hai Adinda, kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong. Silahkan masuk ke rumah hamba, karena istri dan semua pelayan telah pergi. Baiklah, katanya sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur, namun ia mencoba menolak sambil merajuk. Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu, rayunya. Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. Tolong Baginda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan, katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepala si menteri zalim itu sambil berujar. Hai menteri zalim, aku bukan perempuan,
akulah pemilik lembu yang kau tipu, sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku, ayo bayar, bayar, Bak-Bik-Buk." Darah segar mengalir dari mulut, hidung dan telinga menteri itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah, dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri zalim. Di tempat lain si istri menteri mendapat firasat buruk, hatinya berdebar-debar keras. "Ada apa gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati, maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas, meski terengah-engah. Kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu, tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu, buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri, beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silahkan masuk ke rumahnya." "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit," lama-kelamaan suaranya hilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya?" "Daun itu memang sulit dicari tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan." Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa, ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulunya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati,
Cepat-cepat dukun itu pergi, karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Puas hatiku karena menteri itu sudah mati, pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian para pelayan itu kembali dengan tangan hampa diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian menteri itu sadar namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana mayat layaknya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi, sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir." Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda, "lah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati," kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati, sebab jika ia masih hidup juga aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak. "Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. "Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai ke liang kubur, berteriaklah keras-keras, 'Akulah pemilik lembu,' kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya." "Setuju. Nah, ini uangnya, pergilah." Esok harinya iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau, karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu, sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati, badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masyghul dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang mengupah kamu?"
Tanya anak-anak menteri. Abu Nawas, jawab si joki. Hai Abu Nawas, kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas, kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku? Menganiaya bapakmu? Abu Nawas balik bertanya. Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu, maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah. Oh begitu, kata Abu Nawas sambil senyum kecil. Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya, pengisap darah orang kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini, yang akan membuatmu malu besar, lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni Allah. Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. Barangkali memang demikian takdir bapakku, pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu termasuk orang yang punya lembu merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Niatku sudah terlaksana, pikirnya. Siapa tahu barangkali Khalifah Harun al-Rashid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau, lagi pula aku juga sudah